صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى. Talak. Satu pengertian talak. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab. Talak berarti melepaskan atau menanggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan tata cara yang dituntunkan dalam hukum Islam. Kedudukan talak dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah, karena talak ini sangat besar dampaknya terhadap diri dan keluarga. Dalil tentang talak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsanin. Artinya, talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 2 Quran Surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. 3 Hadis Rasulullah SAW, yang artinya, hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia mau menceraikannya, maka ia boleh menalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi menjelaskan tentang aturan dan tata cara menalak seorang istri dari suami. Berikutnya macam-macam talak. Dari segi jumlah, talak terdiri dari talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 merupakan talak pertama yang masih punya kemungkinan seorang suami kembali kepada istrinya. Talak kedua juga talak yang kedua kali seorang suami mentalak istrinya dan masih diberi kesempatan kembali kepada istrinya dalam masa iddah. Dan talak ketiga yaitu talak di mana suami tidak lagi boleh kembali kepada istrinya kecuali sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian sudah bergaul dan diceraikan pula kembali oleh suami barunya. Setelah itu, setelah habis masa iddahnya untuk suaminya yang kedua, barulah istri ini boleh dirujuki kembali oleh suaminya yang lama dengan cara menikah kembali. Dari segi pelaku, talak dapat dibagi kepada 1. Cerai talak oleh suami, 2. Cerai talak atas permintaan istri. Cerai talak oleh suami terbagi kepada talak raj'i, talak ba'in, talak sunni, talak bid'i. Cerai talak atas permintaan istri diantaranya talak fasak dan talak khuluk. Talak raj'i adalah talak yang boleh dirujuki kembali oleh suaminya selagi dalam masa iddah. Apabila suaminya ingin kembali setelah habis masa iddah, maka harus dengan akad nikah lagi. Yang termasuk ke dalam talak raj'i adalah talak 1 dan 2. Talak ba'in. Talak ba'in terbagi 2, talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sugra, talak yang terjadi pada talak 1 dan talak 2, di mana suami ingin kembali lagi kepada istrinya namun masa iddah sudah habis. Dan untuk hal ini, suami bisa kembali kepada istrinya dengan cara melakukan akad nikah kembali dan menyiapkan mahar kembali. 2. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi suami untuk rujuk kembali kecuali mantan istrinya sudah menikah kembali dengan orang lain, sudah berhubungan badan, kemudian bercerai. Gak habis masa iddahnya, barulah suami yang dulu boleh rujuk kembali kepada istrinya dengan cara akad nikah kembali. Berikutnya talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya saat istrinya dalam keadaan suci atau tidak haid dan belum digauli sejak haid terakhirnya selesai. Jadi talak sunni ini adalah talak yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam proses mentalak seorang istri oleh suami. Berikutnya yaitu talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang terjadi pada kondisi yang diharamkan. Misalnya seorang suami mentalak istrinya pertama kalinya dengan lafaz 3 kali cerai sekaligus, atau seorang suami mentalak istrinya saat istrinya sedang haid. Peristiwa ini pernah terjadi pada seorang sahabat saat dia mentalak istrinya yang sedang haid. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk rujuk kembali, dan sekiranya setelah istrinya tersebut suci,
Dia harus mengulang talaknya kembali sekiranya ia masih ingin tetap mentalak istrinya tadi. Berikutnya talak fasaq. Secara bahasa artinya adalah pembatalan atau pemisahan. Sedangkan menurut istilah, fasaq artinya pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan untuk perkawinan tersebut diteruskan. Sebab-sebab yang dimaksud adalah karena cacat atau karena penyakit yang terjadi pasca akad nikah sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai. Yang memutuskan fasaq adalah yang pertama, hakim pengadilan jika penyebab fasaq adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim berdasarkan pengajuan dari suami atau istri atau wakilnya atau pihak yang berwenang sudah mukallaf, balik dan berakal sehat. 2. Penetapan fasaq oleh suami karena nyata ada penyakit yang menyebabkan pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Contohnya gila, judzam, jub, unah, ratak, dan karam. Berikutnya talak khulu, yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan membayar sejumlah harta kepada pihak suami. Dari segi tegas atau tidaknya kata yang digunakan, talak terbagi kepada dua. Yang pertama talak sarih, yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata cerai atau kata-kata talak itu sendiri. Contohnya, saya talak engkau. Yang kedua talak kinayah, yaitu talak dengan kata-kata sindiran atau kiasan. Dalam hal ini harus dikembalikan lagi kepada niat suami, apakah memang untuk menalak atau bukan. Dilihat dari segi penyampaian, talak dibagi kepada 4. Yang pertama talak dengan lisan, yang kedua talak dengan tulisan, yang ketiga talak dengan isyarat, yang keempat talak melalui utusan. Berikutnya rujuk. Rujuk artinya yaitu kembalinya suami kepada istrinya untuk membina rumah tangga kembali selama masih di dalam masa iddah. Sedangkan iddah artinya masa menunggu bagi seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya, apakah akan dirujuki kembali oleh suaminya atau tidak. Pada masa iddah masih ada sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, oleh perempuan selama masa iddah dari talak raj'i wajib diberi tempat tinggal dan nafkah oleh mantan suaminya. Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal dan nafkah kecuali sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib berihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan. Itulah hak dan kewajiban perempuan selama masa iddah menurut Syekh Abu Syuja dalam Al-Ghayah wal At-Taqrib yang diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 227-228. Perhitungan masa iddah. Satu masa iddah karena suami meninggal dunia, iddahnya 4 bulan 10 hari. 2 masa iddah karena suami meninggal dunia dan istri sedang hamil, iddahnya sampai anaknya lahir. 3 wanita yang belum haid atau yang sudah menopause, iddahnya selama 3 bulan. Bagi wanita yang masih mengalami siklus haid, iddahnya adalah 3 kali suci. 5 masa iddah bagi perempuan yang mengalami istihadah adalah 3 kali haid. 6 masa iddah bagi perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya adalah tidak ada masa iddah. 7 masa iddah bagi perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya adalah 1 kali haid. Berikutnya ilak. Ilak yaitu sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya atau menahan nafsunya selama 4 bulan atau dalam waktu tertentu. Ilak dibolehkan selagi untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Li'an yaitu tuduhan seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina. Tuduhan tersebut disertai dengan penegasan bahwa dia tidak berdusta. Seandainya dia berdusta, maka dia bersedia menerima laknat dari Allah. Zihar yaitu ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga dengan ucapan tersebut haramlah ia atas istrinya. Baik ilak maupun zihar, jika suami ingin kembali kepada istrinya setelah mengeluarkan kata-kata sumpah atau mengeluarkan kata-kata zihar, maka
suami tersebut harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah dengan memerdekakan seorang budak, atau jika tidak bisa, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, dengan memberi makan 60 orang miskin. Sebelum pembayaran kafarat, haram bagi suami untuk menggauli istrinya. Setelah kafarat dibayarkan, barulah istrinya halal kembali. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga rumah tangga. Yang pertama, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang kedua, saling berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, selalu bersifat terbuka, saling bermusyawarah, saling